Adik-adik semua, Shalom Lause. Kita bersyukur kembali lagi di ibadah sekolah minggu GKBJ Cengkareng, walaupun melalui online, tapi kiranya kita semua masih diberi kesempatan. Yuk sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk beribadah, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Kiranya Engkau terus berkati ibadah kami, berkati kami semua yang ada di rumah. Kiranya ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik, sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Kita sama-sama gerak ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya adik-adik, kita masih tetap bangkit berdiri, kita mau terus memuji Tuhan, kita angkat pujian firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah adik-adik, kiranya lagu ini boleh terus ada di dalam hati kita ya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan Lause bercerita. Halo, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi bersama Lause Mira ya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana asiknya bersama dengan Tuhan.
Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semua lipat tangannya, tutup matanya, dan ikuti Lo Semira berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh berkumpul, beribadah bersama-sama. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berkati, agar kami bisa mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita bersyukur ya. Hari ini Lause mau cerita nih tentang asiknya bersama dengan Tuhan. Kayak gimana sih Lause? Nah Lause mau tanya dulu ya. Kalau misalnya adik-adik ketemu teman atau misalnya ketemu sama saudara adik-adik, keluarga adik-adik, adik-adik paling suka ngapain? Kalau Lause Mira paling suka ngobrol. Wah seru ya adik-adik ya. Kalau ketemu teman, ketemu sama keluarga, Lause paling suka ngobrol. Nah, begitupun dengan Tuhan adik-adik. Tuhan itu suka banget ngobrol sama kita. Tapi lewat mana Lause ngobrolnya? Kan Tuhan gak kelihatan. Ya, jadi cara Tuhan ngobrol sama kita itu lewat Alkitab ya adik-adik. Nah, kalau kita ngobrol sama Tuhan dengan cara berdoa. Nah, seru ya adik-adik ya. Dengan cara berdoa dan baca Alkitab, itu artinya kita sudah ngobrol sama Tuhan. Lause mau kasih tahu nih, ada satu tokoh di dalam Alkitab yang juga suka banget ngobrol sama Tuhan, suka banget berdoa. Siapa sih tokohnya? Yuk kita simak sama-sama ya video yang berikut. Kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka. Katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya." Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat.
Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, Tanpa diadili, mereka telah mendera kami, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Nah, gimana nih adik-adik videonya yang tadi? Bagus ya, cerita tentang siapa sih? Ada yang tahu nggak? Betul, itu namanya adalah Bapak Paulus. Nah, jadi Bapak Paulus ini disangkainnya itu dia buat keributan. Akhirnya Bapak Paulus ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara nih adik-adik. Ya, penjara itu tempatnya gelap, terus kemudian dingin. Ya, wah nggak menyenangkan deh adik-adik. Apalagi di dalam penjara, Bapak Paulus itu tangannya diikat adik-adik, kakinya juga. Jadi nggak bisa kemana-mana. Walaupun begitu nih adik-adik, Bapak Paulus tetap suka berdoa sama Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan, dia memuji Tuhan. Ya, nah adik-adik, Tuhan juga mau kita seperti Bapak Paulus yang suka berdoa. Ya, Tuhan mau kita suka baca Alkitab karena Tuhan suka ngobrol sama kita. Ya, nah kalau misalnya adik-adik gimana? Pernah nggak adik-adik ketika lagi mau berdoa ataupun baca Alkitab, tahu-tahu adik-adik lebih mikir, aku mau nonton, mama aku nggak mau berdoa, aku mau nonton aja, aku nggak mau baca Alkitab. Nah, adik-adik pilih yang mana nih?
Ya, jadi Tuhan itu maunya kita berdoa. Berdoanya bisa dilakukan di segala hal ya adik-adik. Dari kita bangun tidur kita berdoa, mau makan kita berdoa, mau pergi kita berdoa, ya, sampai waktu kita mau tidur pun kita berdoa. Dan juga sebelum baca Alkitab kita juga berdoa. Nah, baca Alkitab sendiri itu bagus ya adik-adik ya. Waktu kita mau baca Super Kids atau Special Kids, di situ kan ada tuh ayat bacaannya. Nah, adik-adik bisa baca Alkitab dari situ ya. Kalau adik-adik bingung, adik-adik boleh nih ajak papa mama. Papa mama aku mau baca ini. Biar papa mama bisa bantu bukain, kemudian bisa bantu dibacain gitu ya. Tapi kalau yang udah bisa baca sendiri, dibuka sendiri Alkitabnya, dibaca sendiri ya. Nah, Lose juga suka nih adik-adik ya berdoa sama Tuhan. Ya, ketika Lose juga punya masalah, Lose berdoa sama Tuhan. Dan Tuhan itu menjawabnya lewat bacaan Alkitab. Jadi, Lose juga dikuatkan adik-adik. Nah, ya, betapa kita bersyukur kita bisa ngobrol sama Tuhan, dan Tuhan juga bisa ngobrol sama kita. Ingat lagunya ya, baca kitab suci dan doa setiap hari kalau iman kita mau bertumbuh. Nah, sampai di sini cerita Lose. Sekarang kita mau lihat hafalan ya adik-adik. Coba dibuka dulu Alkitabnya. Ajak papa mama minta tolong dibukakan Filipi 1 ayat 4b. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Filipi 1 ayat 4b. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Sekali lagi ya. Filipi 1 ayat 4b. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Ya, jadi diingat ya adik-adik, selalu berdoa dengan sukacita. Nah, cerita Lose sudah selesai. Kita mau mengakhirinya dengan berdoa. Semua kembali lagi, lipat tangannya, tutup matanya dan ikuti Lose Mira berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh selalu berdoa dan membaca firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa di firman Tuhan selanjutnya. Adik-adik, kita mau meresponi firman Tuhan. Kita mau angkat pujian Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Kita sama-sama bangkit berdiri, oke? Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi,
turun lembah yang dalam, ku melintasi padang gurun hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan melihat video ulang tahun di mana teman-teman kita pada bulan lalu ada yang berulang tahun. Yuk kita lihat sama-sama. Adik-adik, itu dia teman-teman kita yang berulang tahun. Yuk kita sama-sama kita mau berdoa untuk mereka semua. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami sudah di akhir ibadah sekolah minggu ini. Dan Tuhan juga kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun. Kiranya Engkau terus berkati mereka, biarkan mereka bertumbuh selalu di dalam-Mu Tuhan. Tuhan juga berkati orang tuanya, berkati sekolahnya, berkati cita-citanya mereka. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kalau saya ada pengumuman sedikit nih. Tanggal 21 November nanti kita akan sama-sama merayakan Hari Anak-anak. Nah, kita akan mengadakannya lewat Zoom jam 5 sore. Oke adik-adik, jangan lupa ya. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Dadah!